Wasit laga Persib versus Madura United jadi sorotan. Laga panas Persib versus Madura United saling adu ketajaman. Dilarang dampingi Persib di pinggir lapangan, Bojan Hodak beri instruksi dari tribun penonton. Sanksi terbaru Komdis PSSI, Persib Bandung dibuat pusing. Laga panas Persib versus Madura United saling adu ketajaman. Gemuruh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api masih menyisakan getaran hebat setelah duel sengit yang mempertemukan dua kekuatan besar di BRI Super League. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan 3 poin biasa, melainkan panggung pembuktian bagi lini serang dari kedua kubu. Edri Jung dan Junior Brandao saling sikut untuk menunjukkan siapa predator paling mematikan di liga musim ini. Sejak peluit pertama ditiupkan, intensitas permainan langsung memuncak dengan jual beli serangan yang membuat jantung penonton seolah mau copot di setiap menitnya. Persib yang bermain di hadapan publik sendiri tampil menekan dengan organisasi yang rapi, sementara Madura United datang dengan pertahanan solid dan skema serangan balik yang sangat tajam. Secara statistik, kedua tim memang sedang dalam grafik yang menanjak, namun Persib memiliki keunggulan mental setelah rentetan hasil positif di laga-laga sebelumnya. Adu tajam di lini depan benar-benar terjadi, di mana setiap peluang sekecil apapun berusaha dikonversi menjadi peluang gol oleh kedua belah pihak. Pertandingan ini merupakan salah satu laga terbaik musim ini karena kedua tim tidak bermain aman dan justru memilih untuk saling menggempur sepanjang 90 menit. Kualitas individu pemain asing di kedua kubu benar-benar menjadi pembeda yang membuat alur pertandingan sulit diprediksi hingga detik terakhir. Keseruan di lapangan tersebut tidak lepas dari pengaruh persiapan matang yang dilakukan oleh masing-masing juru taktik sebelum laga dimulai. Kita melihat bagaimana setiap strategi yang disusun di atas kertas diterjemahkan dengan sangat apik oleh para pemain di lapangan hijau. Pertandingan taktik ini membuktikan bahwa liga kita semakin kompetitif dan memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para penikmat sepak bola nasional. Semoga ketajaman yang ditunjukkan kedua tim tetap konsisten di laga-laga berikutnya agar persaingan menuju tangga juara semakin menarik untuk diikuti. Wasit laga Persib versus Madura United jadi sorotan. Sorotan lampu stadion malam itu tidak hanya mengarah pada para pemain bintang, tetapi juga tertuju tajam pada sosok sang pengadil lapangan yang memimpin jalannya laga. Keputusan operator liga untuk menunjuk wasit debutan Yoko Supriyanto dalam pertandingan sebesar dan sekeramat Persib melawan Madura United tentu memicu perdebatan panjang di kalangan supporter. Banyak yang menilai bahwa kurangnya pengalaman sang wasit di level tertinggi akan mempengaruhi kualitas pertandingan yang sejatinya berlangsung dengan tensi yang sangat tinggi. Setiap peluit yang ditiup dan setiap kartu yang dikeluarkan seolah diuji di bawah mikroskop oleh ribuan pasang mata yang menuntut keadilan mutlak. Laga ini sebenarnya menjadi ujian mental yang luar biasa bagi sang wasit di tengah tekanan atmosfer GBLA yang sangat mengintimidasi bagi siapapun yang tidak terbiasa. Sayangnya, beberapa keputusan krusial di area kotak penalti dan pelanggaran keras di lini tengah sempat membuat tensi pemain memanas hingga memicu protes keras dari bangku cadangan. Penugasan wasit debutan di laga krusial seperti ini memang sangat berani, namun resikonya terlalu besar terhadap integritas hasil pertandingan yang bisa saja berujung kontroversi. Keadilan di atas lapangan adalah fondasi utama sepak bola dan ketika wasit menjadi pusat pembicaraan melebihi jalannya laga, disitulah letak permasalahannya. Meskipun terdapat beberapa momen yang memicu perdebatan, sang pengadil tetap berusaha menyelesaikan tugasnya hingga laga benar-benar berakhir dengan tuntas. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi federasi dalam memplot wasit-wasit baru agar mendapatkan panggung yang tepat sesuai dengan level jam terbang yang mereka miliki. Evaluasi menyeluruh tentu sangat dibutuhkan agar setiap tim yang bertanding tidak merasa dirugikan oleh faktor non-teknis yang seharusnya bisa diminimalisir. Semoga kualitas kepemimpinan wasit di Liga Indonesia semakin membaik agar martabat kompetisi kita tetap terjaga dan dihormati oleh semua pihak. Dilarang dampingi Persib di pinggir lapangan, Bojan Hodak beri instruksi dari tribun penonton.
pemandangan unik tersaji di sudut tribun Stadion GBLA saat sosok pria berbadan tegap dengan tatapan serius terlihat sibuk memberikan arahan melalui alat komunikasi. Bojan Hodak, pelatih kepala Persib Bandung, terpaksa harus menyingkir dari area teknik akibat sanksi akumulasi kartu kuning yang diterimanya pada pertandingan sebelumnya. Ketidakhadiran sang jenderal di pinggir lapangan tentu memberikan dampak psikologis yang cukup terasa, baik bagi para pemain yang bertanding maupun bagi staf kepelatihan yang mendadak harus memegang kendali penuh. Namun, Hodak membuktikan bahwa keterbatasan jarak tidak menghalanginya untuk tetap mengendalikan permainan tim kebanggaan Jawa Barat tersebut. Dari posisi yang lebih tinggi di tribun, sang pelatih justru memiliki sudut pandang yang lebih luas untuk membaca pergerakan lawan dan celah yang bisa dimanfaatkan timnya. Instruksi demi instruksi diteruskan secara cepat kepada asisten pelatih Igor Tolik untuk memastikan transisi permainan tetap berjalan sesuai dengan skema yang telah dilatih selama sepekan terakhir. Momen ini menunjukkan betapa matangnya sistem yang dibangun Bojan Hodak, di mana para pemain tetap tahu apa yang harus dilakukan meskipun sang pelatih tidak berteriak langsung di depan mereka. Ini adalah bukti bahwa Persib telah bertransformasi menjadi tim yang lebih dewasa dan tidak bergantung pada kehadiran fisik satu sosok semata. Kehadiran Bojan Hodak di tengah-tengah bobotoh di tribun justru menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat antara pelatih dan para pendukung setia yang hadir di stadion. Meskipun harus merasakan dinginnya tribun penonton, dedikasi yang ditunjukkannya dalam memberikan instruksi jarak jauh patut diapresiasi sebagai bentuk profesionalisme yang sangat tinggi. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap pelatih untuk lebih menjaga emosi di lapangan agar tidak merugikan tim di pertandingan-pertandingan krusial selanjutnya. Semoga kedepannya Persib selalu didampingi oleh nahkoda terbaiknya di pinggir lapangan agar setiap instruksi taktis bisa tersampaikan secara langsung tanpa ada batasan jarak. Sanksi terbaru Komdis PSSI, Persib Bandung dibuat pusing. Kemenangan di atas lapangan hijau seolah menjadi hambar ketika surat keputusan dari Komite Disiplin PSSI mendarat di meja manajemen Persib Bandung dengan rentetan denda yang mencekik. Maung Bandung kini benar-benar harus menelan pil pahit setelah Komdis PSSI merilis hasil sidang terbaru yang menjatuhkan sanksi berat akibat pelanggaran regulasi dalam rangkaian pertandingan pekan ini. Sorotan utama jatuh pada denda fantastis sebesar 100 juta rupiah hanya karena tim terlambat memasuki lapangan selama 2 menit, sebuah kecerobohan administrasi yang berujung kerugian finansial sangat berat. Dalam rangkaian pertandingan pada 6-8 Februari 2026, sejumlah pelanggaran terjadi, mulai dari penyalaan kembang api di luar stadion, akumulasi kartu kuning, kehadiran supporter tamu, hingga perusakan fasilitas. Panitia pelaksana pertandingan PSIM Yogyakarta dijatuhi denda 40 juta rupiah dan sanksi ini terkait insiden penyalaan kembang api yang terjadi sebelum laga kontra Persis Solo pada 6 Februari 2026. Kembang api dinyalakan oleh sekelompok orang dalam radius 150 meter dari hotel tempat tim Persis menginap. Dalam pertandingan Persib Bandung pada 6 Februari 2026, Balut United menerima sanksi denda 50 juta rupiah. Hukuman dijatuhkan karena 3 pemain dan 2 ofisial mereka mendapatkan kartu kuning dalam 1 pertandingan. Komdis PSSI menilai ini masuk kategori pelanggaran disiplin tim. Persebaya Surabaya juga tidak luput dari sanksi. Dalam laga tandang kontra Bali United FC pada 7 Februari 2026, ditemukan kehadiran supporter Persebaya sebagai supporter tim tamu. Atas pelanggaran tersebut, Persebaya dijatuhi denda 25 juta rupiah sesuai regulasi yang mengatur pembatasan kehadiran supporter tandang.